Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi. Pada video kali ini saya mau membagikan tutorial tentang bagaimana cara mengetahui email yang kita kirim itu sudah dibaca atau belum oleh si penerima. Nah, cuman syaratnya adalah kita harus menginstal dulu aplikasi yang namanya Mailspring. Di sini saya mendemokan untuk di OS Windows ya, tapi untuk di OS lain itu sama saja. Mungkin tampilan untuk proses instalasinya saja yang sedikit berbeda. Mau itu di Windows, Mac ataupun di Linux. Jadi pertama kita cari saja Mailspring di Google. Sebenarnya Mailspring ini merupakan aplikasi untuk mengelola email yang kita punya, entah itu dari Google, SMTP dari web, kemudian Yahoo dan lain sebagainya. Jadi setelah kita mengisikan Mailspring di pencarian Google, pilih di bagian atas ya, atau langsung klik download Mailspring. Tapi saya akan mencoba yang paling atas saja supaya mengetahui tampilan awal dari website si Mailspring-nya. Nah, Mailspring ini juga merupakan alternatif kalau misalkan teman-teman menggunakan istilahnya mail client ya, seperti Mozilla Thunderbird ataupun yang lainnya. Nah, perbedaannya adalah kalau yang saya istilahnya alami ya, ataupun pengalaman yang saya gunakan dari Mailspring, ya salah satunya adalah kita bisa tahu email yang kita kirimkan melalui si Mailspring ini ke tujuan ataupun ke orang lain, apakah sudah dibaca atau belum itu bisa kita ketahui. Oke, jadi kita akan langsung saja klik download Mailspring free. Nah, ini akan muncul pilihan OS apa. Nah, karena saya menggunakan OS Windows, nanti dia akan otomatis menggunakan IDM untuk menangkap link file yang bertujuan untuk mendownload filenya. Tapi kalau misalkan tidak muncul, kita bisa klik saja di bagian uh, logo ataupun icon dari masing-masing OS di sini. Nah, ini saya sambil menunggu, kurang lebih filenya memang agak sedikit besar, 131 MB. Nah, jadi nanti kalau misalnya teman-teman menggunakan OS lain, ya tinggal diklik saja mau menggunakan Mac ataupun menggunakan OS Linux. Yang jelas nanti perbedaannya cuma di saat proses instalasi dari aplikasi Mailspring ini. Jadi kalau untuk istilahnya alternatif, kalau kita cari di Google dengan kata kunci mail client, ini ada banyak nih. Ada Outlook, bahkan di Windows saja itu punya mail client sendiri, yaitu mail di sini. Cuman saya tidak mau menggunakan ini. Saya akan coba menggunakan dari si Mailspring karena saya sudah juga terbiasa dan fitur mengetahui emailnya itu yang sangat powerful. Oke, ini saya akan coba install ya. Sebelumnya saya pernah menggunakan IM Client dan Mozilla Thunderbird, cuman masih kurang puas. Saya akan menggunakan Mailspring. Ini tinggal ditunggu saja. Nah, kalau misalkan udah berhasil install, dia akan memberitahu kepada kita mau menghubungkan yang mana, apa Gmail, Office 365 dan lain-lainnya. Saya akan menggunakan Gmail ya. Saya klik Gmail di sini, dia akan membuka browser. Pastikan si browser kita itu udah login supaya nggak payah untuk memilihnya. Nah, telah di sini saya punya daftar email yang saya miliki. Jadi saya akan coba login menggunakan email saya azmi2793@gmail.com. Saya klik di sini. Nah, dia akan si Mailspring ini meminta akses dari read, kemudian SC ataupun edit kontaknya, dan untuk kalender. Ini nggak masalah, kita langsung allow kan saja. Oke, nah kalau udah berhasil keterangannya you are all set. Kita kembali ke aplikasi Mailspring. Nah, ini masih statusnya connecting ya. Ini tunggu saja. Nah, ini udah berhasil, tandanya welcome to Mailspring. Ini reading pane off, ada keterangan reading pane on. Nah, perbedaannya adalah istilahnya reading pane-nya ini kita bisa langsung lihat tampilan dari emailnya. Cuman saya biasanya memilih yang off saja. Oke, kemudian kita klik looks good. Nah, ini informasi untuk kalau kita ingin meningkatkan istilahnya plan ataupun paket dari penggunaan si Mailspring, yang pada dasarnya si Mailspring ini udah gratis. Perbedaannya nanti bisa kita lihat di sini ya, ada contact profiles, follow up, kemudian kita klik finish setup saja. Nah, kita akan lihat, nah ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Mailspring. Ditunggu saja, dia masih proses sinkronisasi. Nah, di sebelah kiri ini merupakan list dari folder-folder yang ada di email kita. Kemudian ada labelsnya juga. Nah, ini tinggal ditunggu saja. Kalau misalnya saya klik inbox, dia masih loading message ya.
klik show progress, dia masih memproses di sebelah sini. Nah, ini udah jalan. Tampilan awal kalau misalnya kita ingin mengirimkan email ya, saya akan contohkan. Langsung saya klik tombol di sebelah kiri di sini, ada logo kotak dengan pensil. Saya kirim ke email saya yang Ampera Coding ya, amperacoding@gmail.com. Percobaan kirim email dari Spring. Ini merupakan isi pesan atau email dari aplikasi Mailspring. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada keterangan send from Mailspring, the best free email app for work. Jadi istilahnya ini footer dari email sebagai template yang akan muncul kalau kita menggunakan si Mailspring. Tapi ini bisa kita hapus ataupun kita hilangkan dengan cara kita klik saja icon silang di sini. Oke, kita klik maka otomatis hilang. Nah, tampilannya ya seperti pada umumnya untuk proses pengiriman email. Cuman bedanya ya tampilannya saja. Kalau misalnya kita ingin menambahkan file, ini kita bisa lakukan dengan dua cara. Kita bisa langsung klik tombol klip di sini, yaitu attach file. Misalnya saya masuk di sini untuk foto ya. Misalkan ini saya masukin. Nah, ini kan muncul seperti ini. Atau saya buka folder baru. Saya akan masukkan untuk logo telepon ini. Ini saya klik, kemudian saya geser ke kanan. Nanti kan ada keterangan menjadi abu-abu seperti itu. Jadi kalau misalkan kita lihat, ini saya geser sedikit seperti ini, saya klik. Nah, muncul drop to attach. Ini lepaskan saja. Jadi setelah kita klik filenya, geser, masukkan ke sini, otomatis dia akan masuk juga seperti ini. Oke, jadi itu adalah dua cara untuk mengirimkan attachment ataupun file melalui aplikasi Mailspring ini. Kalau udah, di sini ada tombol send untuk mengirimkan dan tombol panah ke bawah yang kalau kita klik dia akan memunculkan pilihan. Nah, ini kenapa nggak muncul? Harusnya muncul pilihan. Sebentar, coba ini saya hapus ya, saya ulangi dulu, saya silangkan, kita buat email baru. Kenapa nggak muncul nih? Harusnya sih ada muncul pilihan. Oke, ini kita abaikan saja. Saya akan coba membuat lagi email yang sudah saya draft tadi. Nah, saya mau repot kalau mau ngulang kembali. Nah, di bagian bawah sini ada keterangan send letter. Jadi email yang sudah kita isikan di sini itu bisa kita kirimkan nanti. Jadi kalau kita klik, dia akan muncul pilihan dalam 1 jam, 2 jam, nanti hari ini, yaitu tanggal 21 Juli jam 8 malam. Oke, atau tomorrow morning, besok pagi, besok siang, ataupun sore, kemudian this weekend, minggu ini, tanggal 24 nanti, kemudian minggu depan, tanggal 26 Juli. Oke, jadi kurang lebih itu untuk pilihan dari si tombol ini. Di sebelahnya adalah untuk quick reply, istilahnya balasan otomatis. Kalau misalnya kita ingin menggunakan balasan otomatis, di sebelah kanan ini merupakan fitur yang saya sebutkan tadi untuk mengetahui apakah email kita itu sudah dibuka atau belum. Nah, ini merupakan istilahnya link tracking, dan di sebelahnya juga ini merupakan untuk yang open tracking. Jadi kedua fitur ini harus aktif ya supaya kita bisa tahu. Jadi penentu dia aktif atau tidak ada logo warna yang berbeda. Jadi kalau sebelah kiri dan kanan ini merupakan logo yang masih abu-abu ataupun tidak berwarna, sedangkan yang di sini sudah berwarna seperti ini. Kalau misalnya saya klik, maka dia hilang. Maka ketika kita mengirimkan email ini, dia tidak akan aktif tracking untuk mengetahui apakah email kita itu udah dibuka atau belum. Tapi kalau misalkan saya klik, maka otomatis nanti kita ketahuan apakah email kita itu sudah dibaca ataupun sudah dibuka oleh si penerima atau belum. Oke, jadi ini sudah saya mungkin nggak perlu lagi tambah-tambahin. Saya klik tombol send. Nah, di sini keterangan sending soon, ada waktunya. Nah, oke, kalau misalkan nggak jadi tinggal klik undo saja, tapi jangan sampai 0 ya, supaya saya membatalkan email yang mau kita kirimkan. Di sini kan keterangan scanning message. Di masih memproses untuk pesan, di atasnya adalah sending message, masih proses untuk mengirimkan email. Kalau memang sudah terkirim, itu ada di folder yang namanya send mail di sini.
Nah, di sini nanti akan ketahuan. Kita tunggu dulu. Oke, ini masih mau proses untuk sending emailnya. Nah, udah terkirim ya. Kita coba lihat di sendmail. Kita coba refresh dulu. Apa dia? Oh, sorry, ini masih sending message, sorry. Eh, Ditunggu saja. Nah, kalau dia udah berhasil, ada sedikit bunyi wush istilahnya ya kalau kita perhatikan. Kemudian dia nggak ada keterangan untuk sendingnya. Dan di sini di bagian send mail ini udah ada muncul ya, gmail.com, dan di sini ada sedikit, mungkin saya ganti temanya dulu ya supaya kelihatan si apa namanya logo matanya. Cara menggantinya adalah di bagian atas kanan, di sini ada hamburger menu ataupun garis 3 warna putih. Pilih change theme, kemudian ada pilihan mau light, mau dark, dark side, taiga. Ini tinggal teman-teman pilih saja mau seperti apa. Saya akan coba yang light ya supaya jelas warna putihnya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada gambar mata ya, ini menandakan bahwa saya belum membuka ataupun saya yang menggunakan email ampara@gmail.com ini belum membuka si emailnya. Jadi kalau misalnya saya buka email saya dulu, kemudian buka email Gmail. Nah, ini ada masuk email ya. Kalau misalnya saya klik di sini, nah nanti si Mailspring memberitahukan bahwa ampera@gmail.com recently opened. Nah, kita bisa tahu nih bahwa email yang kita kirim tadi itu udah dibuka dan dibaca oleh si penerima. Kalau kita buka juga di Mailspring, ini statusnya sudah menjadi matanya menjadi terang ya, jadi nggak gelap seperti yang tadi, dan keterangannya di satu open. Nah, di bagian atas ini juga ada yang namanya view activity. Di sini kita bisa tahu juga bahwa email kita memang sudah dibuka oleh si penerima. Yang kalau kita klik, dia memberitahu bahwa di sini ada satu open, udah istilahnya dibuka oleh si penerima. Jadi di sini juga kalau kita perhatikan di view activity ada waktu kapan dia membuka. Jadi jam 5.27 ini ampera@gmail.com sudah membuka email yang kita kirimkan tadi. Oke, jadi mungkin ini saja penggunaan dari Mailspring ataupun bagaimana cara mengetahui istilahnya email yang kita kirim itu bisa kita ketahui sudah dibuka atau belum. Oke, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.